Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kira Akuatik. Oke guys, kali ini saya akan update buraya yang ada di Kira Akuatik, apa aja dan berapa jumlahnya. Tonton terus video saya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya channel saya berkembang dan tentunya berguna bagi teman-teman semua. Dan doakan channel saya biar cepat tercapainya ya 1000 subscribernya, karena nanti setelah 1000 subscriber nanti akan saya bagikan giveaway. Nanti ada 4 jenis giveaway, yaitu paket indukan glowfish, paket indukan Danio Slayer yang hijau, paket tiger barb yang versi glowfish, sama pakan ikan. Nanti akan saya bagikan setelah saya mencapai 1000 subscriber. Sebenarnya saya sudah membagikan tiga giveaway setelah saya mencapai 400 subscriber kemarin. Tolong dong yang sudah saya kasihkan giveaway nanti bisa komentar di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita spill buraya yang ada di Kira Akuatik. Oke, yang pertama ini adalah ikan glowfish. Ini sudah tidak termasuk buraya lagi ya. Ini saya tidak tahu kenapa habis ini seperti ini. Kemungkinan ini adalah praktek kanibalisme yang ada di ikan glowfish. Jadi yang besar itu makan yang kecil. Karena kemarin saya tidak sempat memberi pakan secara teratur ya, karena saya ada kerjaan di luar kota. Nah, ini adalah salah satu produk baru kami, yaitu green barb glowfish atau ikan Sumatera glowfish. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak, ada 1-2 akuarium. Ini yang hitam itu adalah green barb, jadi saya campur, tidak apa, itu kan satu jenis, masih keluarga barb. Nah, yang ini buraya Danio, ini sudah umur 1 bulan, Danio Slayer yang hijau. Untuk ikan Sumateranya yang glowfish itu sama ya umurnya, cuman beda beberapa hari saja. Ini lumayan banyak. Saya sudah beberapa kali gagal pemijahan ikan. Ya tentunya buat teman-teman harus bersabar ya, harus belajar terus. Nah, ini green barb saya ini sudah umur 1 bulan lebih. Karena kemarin banyak yang bilang, Bang, saya pemijahan ikan glowfish sudah 2 hari tidak berhasil. Saya pernah gagal juga seperti itu. Tapi alhamdulillah saya pelajari dan saya melakukan pemijahan terus-menerus, akhirnya juga hasil juga gitu loh. Jadi tidak 100% berhasil semua. Jadi saya juga banyak gagalnya. Contohnya yang tadi itu sudah menetas banyak tapi besarnya cuma beberapa ekor. Dan kemarin saya juga sempat pemijahan, telurnya tidak menetas juga banyak kasus di sini juga banyak seperti itu ada. Nah, ini alhamdulillahnya saya pemijahan ikan glowfishnya berhasil. Teman-teman, ini banyak ini yang berhasil menetas. Nanti akan saya kasih lampu ya dari atas. Nah, ini sudah saya kasih lampu dari atas. Alhamdulillah menetas banyak. Intinya ketika kita pemijahan ikan glowfish itu ada di air. Itu yang pertama, faktor air. 1, suhu jangan terlalu dingin karena bisa mempengaruhi penetasan telur ikan glowfish. Yang kedua, air minimal diendapkan selama 1 hari. Itu harus kita endapkan dulu. Yang ketiga, air endapan dikasihkan methylene blue. Itu supaya menetralkan air. Ya, yang kedua itu faktor indukan. Indukan sebisa mungkin sebelum kita melakukan pemijahan selama 3 hari, indukan diberi pakan hidup berupa dapnia, cacing sutra, atau jentik nyamuk, atau kutu air juga bisa. Terserah teman-teman yang ada di sana tuh pakan hidupnya apa, sebisa mungkin diberi pakan hidup. Dan yang ketiga adalah aerasi ya, atau aerator. Itu sangat penting sekali karena
dengan adanya aerator itu bisa menambah suplai oksigen yang ada di tempat pemijahan. Nah, kalau sudah ikan mulai belajar berenang seperti ini, nah seperti ini ya, seperti akuarium yang ada di video ini. Nah, ini kan burainya sudah latihan berenang, itu aeratornya tetap dinyalakan tapi dengan intensitas yang sangat kecil supaya ikan itu bisa luasan untuk berenang. Kalau terlalu kencang bisa mempengaruhi renang ikan nantinya. Dan yang ini buraya danio. Kalau danio ini sangat bandel ya, tidak perlu adanya aerasi atau aerator. Ini sudah bisa hidup ikannya. Beda dengan buraya glowfish. Kalau buraya glowfish itu lebih baik diberi aerator. Sebenarnya bisa, tapi lebih baik diberi aerator gitu. Nah, ini yang masih kecil banget, masih kecil sekali, tidak begitu kelihatan ikannya. Cuma ada beberapa yang di ember ini karena sudah saya sortir di tempat ember satunya. Ini sisa yang tadi ya, sisa yang ada di akuarium. Nah, ini adalah buraya green barb. Green barb saya sudah banyak ya, ada kalau tiga lubukan adalah green barb saya karena ikannya cepat besar sekali. Ini juga telur Sumatera glowfish, ikan Sumatera glowfish. Ini telurnya udah ada yang menetas guys, sudah ada yang menetas. Alhamdulillah. Stoknya juga nanti insya Allah akan banyak. Oke, kita biarkan saja supaya burainya tidak stres. Dan ini adalah burai ikan danio yang slayer, danio hijau yang slayer. Ini sudah lepas infusoria, berarti ini sudah memakan artemia. Dan berapa hari lagi nanti makan kutir halus ya. Nah, ini mungkin ada puluhan ekor yang ada di sini. Dan yang di ember ini berusia 15 hari. Ini sudah memakan kutir. Kalau sudah bisa memakan kutir, pertumbuhannya akan cepat dia guys. Nah, setelah kutir nanti diberi pakan casut atau cacing sutera 1 minggu 3 kali nggak apa-apa. Nah, kemungkinan ini stok ikan saya yang Sumatera glowfish itu ada ratusan ekor, dan green barbnya juga ada ratusan ekor. Nanti akan saya perbanyak lagi karena indukannya itu masih terbatas, saya cuma punya beberapa indukan. Dan untuk ikan danionya ya mungkin masih puluhan lah, nggak banyak, tapi akan saya perbanyaki karena stok indukan danio saya banyak. Nah, ini adalah green barb saya juga. Oke, sekian video dari saya. Kalau yang belum jelas bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya channel saya berkembang dan tentunya berguna bagi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.